Assalamualaikum Bu Idri. Waalaikumsalam Pak Pur. Ya, selamat siang. Selamat siang. Kabarnya bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Begini Bu Indri, pada kesempatan hari ini kita akan mengadakan coaching. Ya, Ya. apa Bu Indri sudah siap? Bismillah, saya sudah siap Pak. Berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan ke Bu Indri. Ya Pak. Nah, yang pertama untuk rubrik penilaian dalam percakapan coaching nanti apa Bu Indri? Ya, nanti rencananya Pak, saya dalam rubrik penilaian itu akan melakukan langkah-langkah alur tirta Pak. Nah, jadi pertama-tama saya akan menentukan tujuan, menanyakan tujuan dari coach tersebut, kemudian mengidentifikasi permasalahan, lalu menanyakan rencana, selanjutnya adalah menanyakan tanggung jawab. Oh, begitu ya. Untuk kompetensi coaching apa yang ingin Bu Indri kembangkan di sini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan antara lain presence atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh ya. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Rencananya saya ingin mengembangkan lagi lebih spesifik pada bagian mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berbobot, ya. Iya. Kemudian apakah ada indikator ketercapaian dalam tujuan pengembangan yang diinginkan? Ya, indikatornya Pak, karena saya ingin lebih mengembangkan lagi mendengarkan dengan aktif dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot, maka saya ingin nanti coach tersebut dapat menemukan masalah yang dia hadapi, dan dapat menyelesaikan sendiri sesuai dengan ide-ide yang muncul dalam dirinya, Pak. Oh begitu, sangat bagus sekali ya. Terima kasih Bu Idri. Iya Pak. Semoga nanti dalam proses coaching bisa berjalan dengan lancar. Amin. Ya. Silakan. Selamat pagi Pak Budi. Pagi Bu Indri. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Budi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Pak Budi, sesuai rencana kita kemarin ya, hari ini kita melakukan coaching. Oh Bu. Nah, Pak Budi sudah siap? Insya Allah. Pak Budi, sebelumnya Pak Budi terkait dengan permasalahan Pak Budi, kira-kira Pak Budi dari percakapan kita ini nanti apa yang Pak Budi harapkan nantinya? Yang saya harapkan sebenarnya saya itu mengalami masalah dalam penyampaian materi dimensi 3 di kelas. Jadi nanti harapannya itu pada saat penyampaian dimensi 3 itu anak-anak bisa fokus, bisa betul-betul memperhatikan, karena selama ini ya memang kayaknya kurang perhatian dengan materi itu. Jadi Pak Budi di sini menyampaikan permasalahan yang dialami Pak Budi terkait dengan pembelajaran di kelas, ya Pak. Yeah. Nah, kira-kira Pak Budi, dari apa yang akan kita bicarakan ini, nantinya Pak Budi ingin endingnya ini atau akhir dari percakapan kita itu bagaimana Pak Budi yang diharapkan? Yang saya harapkan nanti saya dapat menemukan ide bagaimana menyampaikan materi dimensi 3 kepada anak-anak itu betul-betul termotivasi dan fokus pada apa materi yang saya sampaikan, dan mereka aktif dalam pembelajaran itu. Iya. Tujuannya itu. Iya, jadi intinya bisa saya tarik benang merah di sini bahwa permasalahan Pak Budi adalah ingin anak tersebut lebih tertarik, kemudian aktif dalam materi dimensi 3 ini, nggih. Nah, sebelumnya Pak Budi, kalau saya boleh tahu, tantangan apa dalam diri Pak Budi selama ini ketika pembelajaran di kelas menyampaikan materi tersebut kepada anak-anak? Nah, tantangannya Bu, jadi ketika saya menyampaikan materi dimensi 3 di kelas itu, padahal sudah saya dimensi 3 itu kan abstrak Bu ya. Jadi sudah coba saya tampilkan dengan video YouTube, ya. Kemudian saya menggunakan PowerPoint, ternyata anak-anak itu belum fokus. Jadi ketika melihat tayangan itu kayak pikirannya kemana-mana, itu tidak hanya diem, kadang ada yang ngantuk. Baik, nah tadi Pak Budi sudah menyampaikan bahwa Pak Budi sudah melakukan pembelajaran penyampaian materi tadi dengan YouTube, kemudian juga metode PowerPoint. Nah, kira-kira selama ini apakah metode tersebut berjalan dengan baik atau tercapai secara keseluruhan? Belum Ibu, jadi
ketika penyampaian tadi saya katakan penyampaian materi anak-anak itu kurang aktif, kurang fokus, dan setiap diberi istilahnya soal, anak-anak itu banyak yang tidak bisa mengerjakan. Nah, iya betul. Nah, berarti sesuai dengan pernyataan Pak Budi bahwa anak-anak tersebut bisa mengerjakan itu idealnya sudah tercapai, gitu nggih Pak? Ya. Kalau anak sudah bisa mengerjakan berarti tujuan pembelajaran dari Pak Budi sudah tercapai. Kira-kira kalau kondisinya seperti yang dialami Pak Budi pada pembelajaran di kelas itu kira-kira berada pada level berapa? Mungkin masih berada di level 3 atau 4. Iya, kalau idealnya itu di level 10 itu anak sudah mampu, sudah mencapai Iya. tujuan pembelajaran dari Pak Budi. Kira-kira Pak Budi ingin mengembangkannya, meningkatkannya pada level berapa, Pak? Kalau ingin saya tingkatkan ini saya mau menuju ke level 7. Jadi bayangan saya kalau level 7 itu kan anak bisa memahami konsep materi dimensi 3 itu. Iya. Kalau ke level 10 berarti anak itu bisa mengaplikasikan konsep itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin di sini saya masih berusaha untuk bagaimana anak itu bisa naik ke level 7 saja memahami konsep itu. Iya, lalu untuk meningkatkan ke level 7 tersebut, kira-kira usaha apa? Usaha apa, rencana apa yang akan Bapak Budi lakukan? Rencana saya itu sebenarnya ketika tadi menggunakan PowerPoint maupun YouTube anak-anak itu kurang aktif, saya mau berusaha membawa anak itu keluar kelas supaya anak bergerak sehingga istilahnya saya akan menciptakan mungkin media-media yang bisa saya gunakan di sekitar ruangan agar anak itu aktif dulu Iya. untuk memahami apa tuh dimensi 3 itu. Ya, jadi menurut Pak Budi karena tadi melalui media YouTube, PowerPoint belum berhasil, maka Pak Budi merencanakan ingin menggunakan media, kemudian mengajak anak untuk outing class, belajar di luar. Nah, kira-kira Pak Budi, apakah strategi tersebut menurut Pak Budi lebih cepat atau lebih bisa terrealisasi? Mungkin dalam pikiran saya karena anak itu aktif nanti kalau di luar kelas, jadi mungkin saya berusaha menggunakan media yang sederhana. Mungkin di luar kelas itu akan saya adakan apa istilahnya bentuk konkret dari dimensi 3. Mungkin di sekitar kelas itu ada yang mungkin apa istilahnya ada batu bata, mungkin ada paving yang bentuknya balok, kemudian mungkin ada paving yang bentuknya permukaannya itu persegi, kemudian ada juga mungkin tempat duduknya anak-anak itu mungkin yang juga bentuknya kotak balok. Nah itu dengan dibawa keluar mungkin anak itu nanti mau ngukur-ngukur itu, saya kira nanti anak bisa aktif. Jadi tidak hanya ibaratnya kalau di kelas di YouTube dia hanya melihat, tapi lah ini mau saya bawa dia tuh anak-anak itu betul mau saya buat ngukur, entah pakai penggaris, entah meteran. Nah itu nanti secara real ya Pak? Ya secara real, jadi anak-anak itu biar ya istilahnya bergerak lah semuanya, pikirannya, jasmaninya bergerak. Iya Pak Budi. Ya, Pak Budi menyampaikan bahwa akan mengadakan pembelajaran di luar kelas. Nah, kira-kira Pak Budi, ketika ingin praktek atau pembelajaran di luar kelas, pasti membutuhkan bantuan Pak Budi. Ya, nah kira-kira Pak Budi nanti akan membutuhkan bantuan dari siapa? Itu mungkin yang membantu? Yang jelas mungkin yang saya sangat butuhkan di sini adalah rekan sejawat yang semapel dengan saya, Bu. Karena nanti mungkin teman-teman itu yang akan membantu dalam mungkin membentuk sebuah istilahnya bentuk-bentuk media yang bisa digunakan untuk anak-anak itu yang nanti untuk menyiapkan dan mungkin juga menempatkan di sekitar kelas sehingga mungkin anak-anak ketika di outing kelas tidak terlalu keluar kelas terlalu jauh dan tidak mengganggu kelas yang lain, hanya di sekitar kelas. Jadi rencana sudah ada nggih Pak? Rencana sudah ada, kemudian bantuan juga sudah ada. Lalu kapan ini kira-kira Pak Budi akan melaksanakan pembelajaran di luar kelas tersebut? Pembelajaran untuk saat ini materi kan belum masuk ke situ. Itu materi saat ini masuk ke materi itu mungkin sekitar seminggu lagi. Mungkin minggu depan kita sudah masuk ke materi itu mungkin di saat materi masuk dimensi 3 itu mungkin itu langsung saya terapkan ide saya untuk outing class dalam pembelajaran.
Ya, alhamdulillah nggih, Pak. Jadi Pak Budi tadi menyampaikan permasalahan, kemudian sudah mendapatkan solusinya nggih, Pak nggih. Nggih. Ya, nah Pak Budi, kira-kira dari percakapan kita ini apa sih yang sudah Bapak dapatkan, yang sudah Bapak capai dari percakapan coaching ini? Nah, dari percakapan ini tadi mungkin dari awalnya saya tidak tidak tahu ide apa yang harus saya laksanakan, karena tinggal waktu dekat ternyata dari hasil coaching ini tadi dengan pertanyaan-pertanyaan Bu Indri saya bisa sedikit memunculkan ide saya untuk dalam penyampaian materi tadi. Ya, semoga ya Pak, saya doakan apa yang Bapak rencanakan pada pembelajaran pada anak-anak nanti bisa berjalan dengan baik dengan strategi yang Bapak rencanakan. Iya, amin Bu. Terima kasih Pak Budi. Semoga coaching selanjutnya nanti tetap akan saya evaluasi ya Pak, bagaimana tindak lanjut, bagaimana hasil dari apa yang sudah Bapak rencanakan. Terima kasih Pak Budi. Sama-sama Bu. Ya, Bu Indri, ini sudah selesai proses coaching. Ya, ini sementara saya lihat cukup luar biasa tadi antara Pak Budi dan Bu Indri. Ya, terima kasih Pak. Ya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan tanyakan. Yang pertama, apa yang sudah Ibu Indri lakukan pada saat melakukan proses coaching tadi, dan apa indikator ketercapaian pengembangan yang ingin terwujud? Iya, jadi tadi saya sudah melakukan langkah-langkah alur tirta Pak pada waktu coaching dengan Pak Budi tadi. Saya sudah melakukan menanyakan tujuan dari permasalahan yang dikemukakan Pak Budi, kemudian identifikasi permasalahan, lalu saya juga menanyakan rencana apa yang ingin dilakukan Pak Budi, kemudian juga menanyakan tanggung jawab yang selanjutnya dilakukan oleh Pak Budi. Iya, dari catatan saya tadi selama proses coaching, ini yang pertama saya amati memang Bu Indri sudah melakukannya dengan alur tirta. Kemudian di sini Bu Indri juga mengembangkan kompetensi yaitu kehadiran penuh, dan di sini saya juga mengamati Bu Indri sudah dapat melakukan dengan baik. Iya, Pak. Karena dengan kehadiran penuh tadi, Bu Indri menjadi pendengar yang setia pada praktek coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga membuat coaching menjadi lebih terbuka dan rasa nyaman dan dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan juga dapat memotivasi coaching dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Begitu Bu Indri ya? Iya. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Bu Indri kembangkan? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengar dengan aktif Pak. Kenapa mendengar dengan aktif? Karena saya rasa dengan kita mendengarkan apa yang dikeluh kesahkan oleh coaching, maka kita juga akan termotivasi untuk menemukan solusi, kemudian menggali lebih lagi potensi diri dari coaching tersebut, sehingga coaching tersebut bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Begitu Pak. Oh ya, terima kasih Bu Indri selaku coach dan Pak Budi selaku coaching. Semoga kedepannya dalam praktek coaching ini bisa lebih baik lagi. Iya Pak. Kami akhiri Bu Indri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang Ibu Ulfa. Selamat siang Pak Eko. Bagaimana kabarnya Ibu Ulfa siang hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat, dan harus tetap semangat. Oke, harus semangat ya Ibu Ulfa. Ibu Ulfa, nanti Ibu Ulfa akan melakukan coaching dengan Bapak Purnawarman ya. Sebelum melaksanakan coaching di sini saya sebagai observer ingin menanyakan yang pertama itu adalah rubrik penilaian apa yang digunakan dalam kegiatan coaching pada siang hari ini nanti Bapak. Oke. Rubrik penilaian yang nantinya saya gunakan yaitu menggunakan alur tirta Pak. Yang pertama dengan tahapan-tahapannya, yang pertama itu menentukan tujuan,
identifikasi masalah, kemudian mencari aksi, yang terakhir tanggung jawab. Itu, Berharap penting. bisa terwujud semua. Oke, jadi menggunakan alur tirta. Kemudian Ibu Ulfa, dari kompetensi di dalam coaching itu ada ya, kompetensi tersebut. Nanti kompetensi apa yang perlu dikembangkan di dalam kegiatan coaching siang hari ini? Kompetensi yang nantinya ingin saya gunakan yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Gitu. Kemudian saya juga ingin menjadi pendengar aktif dan tetap presence dalam Itu coaching jadi tersebut. ada 3 kompetensi itu nggih. Lebih spesifik lagi Ibu Ulfa ya. Nanti di dalam coaching nanti yang ingin dikembangkan di dalam kegiatan coaching nanti. Di kegiatan coaching nanti saya ingin lebih mengutamakan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga nantinya bisa menggali permasalahan secara terbuka yang dilakukan oleh coaching. Jadi menggunakan pertanyaan yang lebih berbobot ya dari 3 kompetensi tadi diambil oleh Ibu Ulfa, yaitu menggali apa itu pertanyaan yang lebih berbobot itu nggih. Kemudian Ibu Ulfa, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan tadi kira-kira seperti apa itu? Indikator ketercapaiannya nantinya ingin saya wujudkan yaitu coach itu nantinya mampu secara terbuka mengemukakan permasalahan sehingga nantinya akan menemukan solusi dan aksi nyata yang akan dilakukan coach. Itu dari pertanyaan-pertanyaan Ibu Ulfa tadi yang diberikan ke Kuci tadi, mereka itu bisa si Kuci tadi lebih terbuka seperti itu. Oke. Saya kira cukup di sini pertanyaan saya sebagai observer. Semoga nanti di dalam kegiatan coaching dengan Bapak Purnawarman berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu Ulfa. Selamat siang. Selamat melakukan kegiatan coaching. Selamat siang Bapak dan semoga nanti kegiatan coaching berjalan dengan Amin. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bapak. Duduk dulu. Selamat siang Pak Pur. Siang Bu. Seperti rencana kita kemarin, kita hari ini mau mengadakan coaching. Saya di sini sebagai coach dan dengan sebagai coachee. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan gitu Pak. Yang pertama tentang tujuan kita melakukan coaching hari ini. Ini tuh tahu permasalahannya jenengan hadapi saat ini apa Pak? Begini Bu, ya. Bulan depan ini sekolah kita akan mengadakan pameran B5. Oke. Ya. Di dalam pameran nanti ini kami ditugaskan untuk membuat suatu produk. Nah, yang jadi masalah di sini, ini anak-anak masih kurang terampil. Oh, Iya. Anak-anak kurang terampil, nggih. Jadi Pak Pur ingin mengembangkan itu, nggih. Jadi keterampilan anak seperti itu. Nah, harapan apa yang ingin jenengan capai, Pak? Harapan saya nanti di dalam pelaksanaan pameran B5 ini menghasilkan produk yang sesuai dengan keunggulan dari sekolah kita. Jadi produk dihasilkan ya layak jual. Oh, oke, seperti itu ya Pak. Kira-kira adakah penyebabnya? Mungkin anak kurang kreatif itu karena apa, Pak? Yang pertama yaitu waktu, Bu. Waktu, karena waktu kita hanya kurang 1 bulan, padahal anak-anak di sini kan kurang terampil. Nah, yang jadi penyebabnya itu waktu. Berarti kaitannya kali waktu nggih, Iya. Pak. Kemudian sudahkah jenengan mengadakan usaha-usaha sehingga jenengan bisa mengatasi penyebab tersebut, Pak? Ini Bu, makanya ini saya bingung untuk mencari solusi di sini. Adapun rencana yang akan saya lakukan di sini karena waktunya sangat pendek, yaitu kami merencanakan dalam waktu 1 bulan ini saya prioritaskan untuk membuat produk tadi. Iya.
Berarti dalam waktu 1 bulan ini nggih Bapak Iya. ingin mengembangkan produk dari siswa nggih Pak. Siswa. Kemudian adakah tantangan yang membuat jenengan itu bisa meningkatkan hal tersebut Pak? Tantangannya yang pertama ya saya harus meminta persetujuan dulu dari teman atau rekan sejawat apakah nanti dalam waktu 1 bulan ini jamnya diprioritaskan untuk pembelajaran saya. Gitu. Oke. Usaha-usaha yang jenengan lakukan itu seperti apa Pak? Dalam kedepannya apabila nanti disetujui oleh rekan sejawat dan disetujui oleh kepala sekolah, maka dalam waktu 1 bulan nanti akan saya gunakan model PJBL atau Project Based Learning, Oke. ya, di mana nanti di dalam Project Based Learning itu saya merencanakan pertama membuat jadwal dulu, Oke. ya, kemudian melaksanakan jadwal tersebut sesuai dengan waktu yang ditentukan. Oke, berarti jenengan sudah melakukan usaha-usaha seperti Iya. itu. Oke. Sebelum ini, apakah Bapak pernah mengalami hal yang serupa? Misalkan jenengan melakukan rencana, namun karena waktunya mepet, jenengan adakah solusi seperti itu, Pak? Ya, yang pertama saya harus kerjasama juga dengan rekan sejawat Oke. yang sama mengajarnya dengan mapel saya yaitu produk kreatif. Ya, produk kreatif. Di sini ada 2 guru yang saya ajak kerjasama dan nanti saling kolaborasi untuk mengajar produk kreatif tersebut. Oke. Kira-kira setelah jenengan mungkin merencanakan hal seperti itu, adakah peningkatan level yang awalnya jenengan di level berapa untuk saat ini, Pak? Ya, saya lihat di sini masih levelnya 6, Bu. Oke. Ya, saya diinginkan nanti ya minimal 8, 9. Oke, jadi sebelum jenengan melakukan rencana di level 6 ya Pak, Ya. Untuk menuju level 8 itu, mungkin adakah rencana lain yang ingin jenengan kembangkan Pak? Otomatis nanti selain daripada kerjasama dengan rekan sejawat, juga melaksanakan program PJBL, saya juga meminta arahan dari kepala sekolah untuk menambah sarana prasarana, Bu. Oke. Ya, karena di sini saya lihat untuk mesin yang digunakan cukup terbatas. Kalau dikerjakan cuma 1 bulan, ini saya kira tidak selesai waktunya. Oh, oke, seperti itu ya Pak. Dari rencana pertama dan rencana kedua, jenengan lebih mementingkan rencana yang keberapa? Untuk rencana ini saya minta arahan dulu dari kepala sekolah, Bu. Oh, oke. Ya. Kemudian saya minta kepada Pak Kepala Sekolah untuk prioritas mengerjakan pelajaran saya dulu, yaitu produk kreatif keperusahaan dalam 1 bulan ini, dan kerjasama dengan rekan sejawat. Oh, oke. Kira-kira dari rencana Anda, siapakah yang ingin jenengan libatkan di sini? Ya, yang pertama murid, ya, karena murid di sini selain saya ajarkan masalah produk kreatif, ini nanti murid juga bisa menjadi terampil. Oke. Ya. Sudahkah jenengan mencari referensi lain? Untuk referensi ya dengan murid itu ya saya lihat dari media internet, Bu. Ya, seperti YouTube, kemudian Google. Ya. Jadi jenengan juga sudah berusaha mencari Sudah, referensi dari iya. lain, nggih. Dari sini kira-kira kapan Bapak jenengan akan melakukan kegiatan tersebut? Ya, secepatnya, Bu. Ya. Kalau ini sudah dihasilkan oleh Bapak Kepala Sekolah dan koordinasi dengan rekan sejawat, ya besok kami siap melakukannya. Jadi secepatnya gitu Iya, Pak, supaya peningkatannya segera terlaksana. Iya, nggih. betul, Bu. Kira-kira sudahkah Bapak menemukan solusi atas permasalahan yang jenengan alami saat ini? Ya, tadi sudah, Bu. Ya, jadi sudah ketemu solusinya. Memang ya saya harus koordinasi dengan Pak Kepala Sekolah dan rekan sejawat. Ya. Kemudian mengubah model pembelajaran yaitu menjadi pembelajaran berbasis proyek. Oh, oke.
Jadi jenengan sudah menemukan solusi Iya. ya Pak. Dari sini saya simpulkan bahwa jenengan sudah menemukan solusi atas permasalahan jenengan dan semoga hal tersebut dapat segera terlaksana sehingga jenengan dapat meningkatkan kreativitas siswa tersebut untuk kegiatan P5. Iya, Oke. betul. Kedepannya semoga jenengan bisa menjadi pendidik yang lebih baik lagi. Ya, amin. Oke, diskusi hari ini kiranya cukup nggih Pak. Iya. Adakah yang ingin jenengan sampaikan Bapak hari ini? Ya, saya kira cukup, Bu. Oh cukup. Oke. Bagaimana perasaan Anda saat ini Pak setelah Alhamdulillah lega. coaching ini? Oke, lega karena sudah menemukan solusi. Oke. Ya, Oke, kalau jenengan sudah menemukan solusinya, berarti saya anggap coaching ini berhasil dalam menemukan tujuan yang diharapkan Iya, kita di benar, awal, Bu. gitu Pak. Ya. Oke, terima kasih. Semoga kita ke depannya bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi dan jenengan bisa menemukan permasalahan lain yang terjadi. iya, Oke. sama-sama Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Sekian, selamat siang Pak Po. Siang. Selamat siang Ibu Ulfa. Oke, selamat siang Pak Eko. Oke, Ibu Ulfa tadi baru saja melaksanakan kegiatan coaching bersama Bapak Pur. Perasaannya bagaimana itu setelah melakukan kegiatan coaching? Di sini Ibu Ulfa selaku coach. Oke. Perasaan saya senang Pak. Ternyata pengalaman kita menjadi coach bisa membantu coach dalam menemukan masalahnya itu melegakan seperti itu bagi saya. Oke. Ibu Ulfa, tadi saya sebagai supervisor, nah ini ada beberapa hal yang saya amati, kemudian ada beberapa hal juga yang saya tanyakan. Dari yang sudah dilakukan oleh Ibu Ulfa tadi saat melakukan coaching, indikator ketercapaian pengembangan kompetensi yang lebih spesifik itu seperti apa yang sudah Indikator yang saya kembangkan tadi yaitu menanyakan pertanyaan yang berbobot. Alhamdulillah tadi ketika saya menyampaikan pertanyaan, Kuci terbuka dalam menyampaikan masalahnya sehingga dia bisa menemukan solusi serta aksi yang nantinya akan Kuci lakukan ke depannya untuk meningkatkan pengembangan diri. Oke, seperti itu. Ini ternyata sama dengan hasil pengamatan saya sebagai observer Ibu Ulfa. Dari yang saya amati Ibu Ulfa, ini ada beberapa catatan. Jadi Ibu Ulfa di dalam melakukan kegiatan coaching sudah sesuai alur tirta, yaitu yang T pertama itu adalah menyampaikan tujuan, kemudian mengidentifikasi aksi, kemudian tanggung jawabnya itu sudah ada, jadi sudah sesuai dengan alur tirta pertanyaannya. Kemudian di situ juga sudah Ibu Ulfa juga memunculkan rasa tadi, itu. Terus kemudian Ibu Ulfa tadi dari yang dikembangkan kompetensi yang dikembangkan itu adalah menggali pertanyaan berbobot. Saya amati Ibu Ulfa juga sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot sehingga si Kuci tadi itu bisa memberikan solusi dari permasalahannya. Ini yang terakhir Ibu Ulfa, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasar hasil dari kegiatan coaching? Mungkin setelah melakukan coaching tadi saya menggunakan indikatornya yang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kedepannya saya ingin mengembangkan 2 kompetensi, yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot yang lebih spesifik lagi sehingga Kuci nanti lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahannya. Seperti itu ya Ibu Ulfa. Saya kira cukup kegiatan observasi. Di sini semoga kedepannya nanti Ibu Ulfa menjadi seorang coach yang lebih baik lagi. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabar Pak Pur hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Untuk kegiatan hari ini jenengan mau adakan coaching bersama rekan jenengan. Iya. Terkait hal tersebut, saya sebagai observer di sini akan menanyakan beberapa pertanyaan yang nantinya akan jenengan sampaikan. Yang pertama yaitu tentang rubrik penilaian, Bapak. Kira-kira rubrik penilaian yang seperti apa yang nantinya akan jenengan gunakan dalam coaching? Ya, nanti dalam coaching saya akan menggunakan algoritma, Bu. Oke. Kemudian kompetensi coaching apa yang ingin jenengan kembangkan? Yang pertama yaitu tadi memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang kedua menjadi pendengar yang aktif. Oke, berarti kedua kompetensi itu nggih yang nantinya akan jenengan gunakan. Ya. Kemudian indikator ketercapaian yang bagaimana dari tujuan pengembangan yang ingin jenengan capai, Pak? Nanti dalam proses coaching kami harapkan coach bisa menggali potensinya dengan dirinya sendiri, kemudian menemukan solusi-solusi yang terbaik bagi coaching. Oke. Berarti nantinya berharap bahwa coach menemukan solusi atas Ya, atas betul, Bu. permasalahan, nggih. Nggih. Untuk supervisinya seperti itu, Bapak. Semoga nanti proses coaching dapat berjalan dengan lancar dan coach dapat menemukan apa yang menjadi tujuan yang diharapkan. Ya, baik, terima kasih, Bu. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar. Amin. Oke, silahkan Bapak melakukan Ya. coaching. Ya, monggo Bu Indri. Ya, terima kasih Pak Pur. Iya. Apa kabarnya Bu Indri hari ini? Alhamdulillah baik Pak Pur. Ya. Iya. Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak Pur, saya ingin menceritakan perihal masalah yang saya hadapi Pak Pur. Iya. Kira-kira ada masalah apa Bu Indri? Iya, begini Pak Pur, ini terkait dengan pembelajaran yang selama ini terjadi di sekolah kita Pak Pur. Ini saya melihat banyak sekali guru-guru di sekolah kami itu melakukan pembelajaran yang monoton saja. Jadi saya melihatnya itu tidak ada perubahan dari tahun ke tahun. Masih monoton dengan ceramah, dengan mencatat, seperti itu Pak. Oh begitu. Kira-kira apa yang Bu Indri harapkan nanti dalam percakapan hari ini? Ya, saya berharap dengan coaching ini nanti bersama Pak Pur, saya bisa mendapatkan solusi, bisa memecahkan masalah yang sedang saya alami Pak. Oh begitu. Menurut Bu Indri, ya, apa yang menyebabkan teman-teman tuh tetap mengajarnya secara monoton, Bu? Iya, begini Pak, karena di sekolah saya itu banyak sekali guru-guru senior, guru-guru yang sudah berumur, dan mereka kebanyakan itu menggunakan metode yang lama, yang sudah konvensional seperti itu Pak. Hanya ceramah, hanya mencatat, seperti itu. Padahal kan Pak Pur, dengan mengikuti perkembangan zaman seperti sekarang ini kan harusnya banyak sekali metode-metode ajar, kemudian modul-modul ajar yang bisa dikembangkan. Kan sekarang sudah banyak sekali di YouTube, kemudian di internet, seperti itu Pak Pur. Oh berarti ini masalah rekan-rekan Bu Indri ini kurang, iya, kurang kreatif, kurang Pak kreatif, Pur. ya. Iya, kurang kreatif, Iya. kurang bisa mengembangkan diri, begitu Pak. Jadi sekarang rencana apa saja yang ingin dilakukan oleh Bu Indri? Ya, rencananya Pak, dalam meningkatkan pembelajaran di sekolah kami, rencananya saya akan mengadakan mentoring kepada rekan sejawat Pak. Selain itu, mungkin juga saya akan mengadakan mentoring. Selain mentoring juga akan ada pelatihan ataupun workshop, seperti itu Pak. Kemudian untuk secara spesifik rencana yang akan dilakukan? Kalau menurut saya, mungkin lebih baik ke mentoring dulu Pak. Nah, kita lakukan mentoring dulu, karena kalau pelatihan atau workshop itu saya kira kita membutuhkan banyak biaya Pak. Seperti itu. Siapa saja yang terlibat Bu Indri dalam rencana mentoring nanti? Iya, yang terlibat tentunya kepala sekolah, karena nanti pertama saya akan minta izin kepada kepala sekolah dulu Pak untuk melakukan aksi saya tersebut. Selanjutnya juga teman-teman guru saya, teman sejawat di sekolahan Pak. Oh begitu ya.
Ya semoga saja nanti bisa terrealisasi Bu Indri ya. Iya Pak. Ya. Ya, saya harap juga dari mentoring yang saya lakukan tadi bisa membantu guru-guru tersebut, guru-guru senior tersebut untuk lebih lagi meningkatkan kompetensinya Pak dalam memperbaiki metode pembelajaran yang dilakukan di sekolah sehingga anak-anak bisa lebih aktif lagi, bisa lebih kreatif lagi dan menyenangkan dalam menerima pelajaran. Kira-kira kapan Bu Indri untuk pelaksanaan mentoring nanti? Ya, insya Allah secepatnya Pak, karena ini kan sudah tahun ajaran baru, sehingga kita juga memerlukan metode-metode pembelajaran kepada anak-anak baru kita, bagaimana anak tersebut bisa tertarik dengan metode yang kita sampaikan, sehingga anak tidak bosan, anak selalu aktif dan kreatif. Ya, ini luar biasa Bu Indri, rencana-rencana yang akan Bu Indri laksanakan di sini. Ya, semoga nanti bisa berjalan dengan lancar Bu Indri ya. Iya Pak. Kemudian ada yang masih mengganjal mungkin di sini. Iya Pak. Di sini saya membutuhkan bantuan selain dari rekan-rekan, juga dari anak-anak tersebut Pak, dari siswa tersebut. Jadi selain dari guru-guru meningkatkan kompetensi mereka, juga semangat dari anak-anak atau dari murid-murid tersebut Pak dalam menerima pembelajaran yang akan disampaikan. Jadi kita tetap menjaga kolaborasi dan kemitraan baik itu dari kepala sekolah, guru maupun dari siswa sendiri Pak. Ya, memang berarti Bu Indri nanti rencana kedepannya ini adakan mentoring, yang kedua kolaborasi dan kemitraan dengan rekan guru Bu Indri ya. Ya, Pak. Apa perasaan Bu Indri setelah melaksanakan coaching ini? Ya, saya senang sekali Pak. Saya bisa menyampaikan, bisa mengeluarkan permasalahan yang sedang saya alami, dan alhamdulillah bersama dengan Pak Pur saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami ini Pak. Dan saya harap juga apa yang akan saya lakukan nanti, yang sudah saya rencanakan bisa berjalan dengan baik ke depannya. Ya, semoga berhasil Bu Indri ya. Ya, terima kasih Pak Pur. Ya, sama-sama Bu Indri. Baik Pak Por, proses coaching tadi sudah berjalan dengan lancar, alhamdulillah juga sudah diselesaikan dengan baik. Ya, Bu. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Pak. Yang pertama, apa yang sudah Anda lakukan pada proses coaching tadi? Dalam proses coaching tadi, saya sudah menggunakan alur Tirta. Yang pertama yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sudah sangat baik Pak Pur. Kemudian indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Indikator keberhasilan dalam diskusi kali ini, yang pertama, bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Baik, dari hasil catatan saya tadi, saya menemukan bahwa prosesnya sudah berjalan dengan baik, sudah menggunakan alur Tirta, kemudian juga sudah melakukan kemitraan dengan baik Pak, menggali potensi diri permasalahan yang dialami dan mampu menemukan solusi. Jadi coachingnya tadi juga mampu menemukan solusi dan rencana yang kedepannya akan dilakukan coaching. Kemudian kompetensi apa lagi yang nantinya ingin jenengan kembangkan? Yang pertama, saya ingin menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, berarti dua kompetensi nggih. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Semoga kedepannya jenengan bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi dengan menggunakan dua kompetensi yang ingin jenengan tingkatkan tadi nggih Pak. Oke, sekian coaching kita hari ini. Saya sebagai observer mengucapkan terima kasih juga Pak karena sudah melakukan proses coaching tadi. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Selamat siang Bapak. Siang Bu.